Ketika ada hadis yang sering diangkat di Syiah tentang hadis kewalian Ali, yaitu hadis Ghadir Khum. Bahkan pada Dzulhijjah kemarin kan ada hari raya Ghadir Khum ya. Pakai ya enggak? Oh, enggak ada yang tahu. Kalau enggak ya berarti enggak tahu. Ya, tanggal 18 Dzulhijjah yang lalu mereka mengadakan hari raya Ghadir Khum. Apa itu Ghadir Khum? Hadisnya diakui oleh Sunni, bukan cuma orang Syiah. Di Sunni juga ada hadis tersebut. Dan hadis ini menjelaskan ketika Rasulullah bersama para sahabat di perjalanan sampai di tempat bernama Khum tadi, beliau berhenti. Yang sudah duluan mundur, yang di belakang ditunggu sampai kumpul semuanya. Setelahnya semuanya kumpul, maka Rasulullah SAW menyampaikan beberapa kalimat, lalu beliau bertanya, siapa wali kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya. Lalu Rasul mengambil tangan Ali dan diacungkan. Siapa yang mengaku wali kepada Allah dan Rasul, maka Ali adalah wali Allah dan wali Rasulnya. Nah, ini diakui oleh orang Sunni bahwa Ali adalah wali Allah. Al-Quran menyatakan, kalau umpamanya di Syiah dipandang cuma Ali wali Allah dan keturunannya, selain dari Ali bukan wali Allah, Al-Quran membantah. Apa kata Al-Quran? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman, yang taat berlandaskan keimanan kepada Rasulnya, berupa praktek hubungan dengan Allah yang terlihat dalam sholat yang bermakna buat masyarakat, dan juga perhatian kepada masyarakat berupa menunaikan hartanya buat kepentingan masyarakat yang diniatkan semata-mata karena Allah. Hubungan dengan Allah dilakukan, hubungan dengan semanusia dilakukan, maka pada waktu itu juga mereka ruku bersama orang-orang ruku. Wahum raki'un. Itulah wali yang ada dalam Al-Quran. Jadi saya luruskan pemahaman mereka terhadap hadis melalui Al-Quran. Kemudian yang disebut dengan Ahlul Bait di kalangan sebahagian orang Syiah, Ahlul Bait cuma Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dan hadis yang berkaitan dengan masalah keahlul baitannya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain itu riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tersebut ada dalam kitab orang Syiah. Dan Aisyah menyampaikan bahwa Ali, Fatimah, Hasan dan Husain ada ahlul bait, itu menggambarkan betapa komunikasi Aisyah dengan anak tiri begitu dekat. Kan anak tiri kan, Fatimah, Ali mantunya, Hasan Husain cucu tiri kan. Sehingga melihat pernyataan Rasulullah mengatakan bahwa Ali, Fatimah, Hasan Husain adalah ahlul bait, Aisyah bahagia sampai diungkapkan kepada yang lain. Siapa ahlul bait yang pertama? Ya istri Rasul bagaimanapun. Coba kalau ibu-ibu mendengar si bapak, nih bu, anak ini adalah keluarga rumah ini juga mantu nih, ibu enggak? Gimana? Tersinggung? Ya sebelum anak ya istrinya dulu. Dan Al-Quran yang mengatakan kalimat ahlal baiti itu diawali dengan kalimat ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in taqaytunna fala takhda'na bil qaul. Kalimat awal, wahai istri-istri Nabi, istri-istri Nabi, ya nisa, jangan diartikan satu orang. Nah, pengakuan yang tadi kalimat nisa cuma satu, yaitu ibunya Fatimah saja. Atau dipaksakan Ummu Salamah. Kemana yang lain enggak dimasukkan, padahal nisa itu lebih dari dua. Kalau dua orang ya
zaujatain, mar'atain. Kalau nisa banyak. Kenapa dipaksa-paksakan? Gara-gara sejarah yang mereka terima, makna Al-Quran menjadi terbatas itu. Asal banyak jadi sedikit. Nah, kalimat nisaan Nabi itu adalah untuk semua istri Rasul. Maka saya bahas dalam buku ini ayat Al-Quran untuk meluruskan pemahaman tentang Ahlul Bait. Jangan disalahartikan Ahlul Bait. Terus apa lagi? Ya, jadi pertanyaan dari MC kan barusan, banyak ayat, memang begitulah. Ini kajian ayat Al-Quran dalam buku ini. Dan insya Allah untuk kajian berikutnya sebelum dibukukan, ini bocoran aja ya, bisa dibuka sekarang juga bagi yang memiliki alat. Dibuka entah di Ustadz YouTube atau di Kiai Google. Silakan ditulis Tasaku, Taman Sahabat Quran. Ya, itu silakan Taman Sahabat Quran disingkat jadi Tasaku. Dan Tasaku itu bahasa Arab. Tasaku artinya hendaklah kamu sekalian saling menyirami. Nah, di situ insya Allah sekian banyak kajian akan ditemukan dan akan terus ditambah. Cuma memang ini masih jauh untuk lengkap. Baru dibicarakan kemarin kontennya apa saja, tapi sekarang juga sudah bisa diikuti beberapa poin di situ. Dan ini adalah merupakan awal yang kedepannya saya juga sedang menulis, judulnya Al-Quranul Karim, Mu'jizat Huruf dan Tafsir Qiraat. Huruf itu mengandung mukjizat. Qiraat perlu ditafsirkan, yang belum ada di Indonesia yang menafsirkan qiraat. Entah belum ada, entah saya yang belum tahu. Sampai saat ini saya belum tahu ada apa enggak. Contohnya apa? Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak bacaan. Perbedaan bacaan ada yang berpengaruh bagi makna, ada yang tidak. Nah, yang berpengaruh bagi makna sangat perlu untuk ditafsirkan. Contohnya apa? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. Ada yakhda'un, ada yukhadi'un. Walahum adabun alimun bima kanu yukadzibun. Biasa yakdzibun. Kemudian yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Pada bacaan yang lain, qul fihima ithmun katsir. Ada kabir, ada katsir. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Untuk qiraat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu fatabayyanu fatathabbatu. Dan itu semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, belum ada yang menafsirkan. Ini insya Allah langkah berikutnya setelahnya buku ini. Dan sekarang ya cuma karena memang baru 43 ayat saya tulis. 43 ayat baru 300 halaman. Jadi ya mudah-mudahan dengan pertolongan Allah. Cuma memang kadang-kadang saya berhenti dulu, kecapean. Sekarang ini tampilan saya ketampilan capeknya. Betul-betul agak kekoloyongan tadi juga, aduh. Jadi kemarin saya dari sebelum subuh sampai tengah malam. Tadi pagi kan kurang tidur. Tadi juga sebelum subuh ya cukup agak memang perlu segera istirahat. Tapi alhamdulillah dengan melihat semangat ukhuwah ini hilang rasa kecapean. Alhamdulillah. Kita wujudkan ukhuwah yang hakiki. Semua orang yang sudah mengatakan 2 kalimat syahadat kita cintai karena Allah. Kekurangan-kekurangannya kita saling mengisi, saling menyirami. Tasaku, silakan. Itulah tasaku, nanti kita buka. Ya, Ibu mau langsung Ibu. Saya jujur hari ini tertarik dengan pembahasan tentang
Ya, ini pertanyaannya harus direkam ulang ya, atau harus disiarkan ulangannya. Baik. Ya, silakan diulangi. Terima kasih. Saya jujur ya, selama ini saya sangat bingung gitu dengan adanya berita tentang perang Jamal dan perang Siffin. Saya bertanya kepada beberapa orang, tetapi semakin banyak saya bertanya, malah semakin bingung gitu. Otak saya tidak bisa menerima, tapi katanya ini fakta sejarah gitu. Nah, dengan pernyataan Ustadz seperti ini, terdapat pencerahan begitu bagi saya. Sehingga pertanyaan selanjutnya, berarti yang menimbulkan berbagai firqah yang mengaku sebagai muslim itu bukan karena perang Jamal dan perang Siffin, berarti fakta sejarah atau sejarah yang dipalsukan. Begitukah Ustaz? Ya. Baik. Hadis tentang firqah banyak sekali riwayatnya, antara lain tafarraqatil yahud ila wahidatin wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ila ithnatayn wa sab'in wa tafarraqat ummati wa taftariqu ummati ila 73 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 firqah, Nasrani 72, dan umatku akan terpecah menjadi 73. Silahkan hitung berapa firqah di Bandung. Nah, ini perlu dipahami hadis ini dengan jelas. 73 Bandung saja sudah lebih. Ini umatku sedunia. Nah, coba ya. Persis, Muhammadiyah, NU, Al-Asuliyah, Persib, PKS, Golkar, NU, Persis. Itu firqah semuanya itu. Kan kelompok-kelompok semuanya itu. Kelompok politik, kelompok organisasi saya masa, kelompok nih ada jamaah Al-Mursalah, ada jamaah Darut Tauhid, ada, wah berapa firqah? Se-Bandung sudah ratusan. Jadi perlu dipahami, jangan sepintas hadis itu. Apalagi sampai memvonis yang lain. Semua firqah itu adalah masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Kita. Dari mana tahu? Sombong amat. Artinya kalau Yahudi 71, maknanya orang Yahudi banyak kelompoknya. Dibandingkan dengan Nasrani, Nasrani lebih banyak, makanya tambah satu lagi, jadi 72. Dibanding dengan umat Nabi Muhammad, matematik lebih banyak lagi, makanya angkanya tambah lagi, jadi 73. Apa arti 7? Tidak selalu 7 itu 5 tambah 2 dalam bahasa Quran, bahasa hadis. Bisa jadi makna 70 itu adalah multi itu. Saking banyaknya Rasul gunakan angka 7. Sab'a samawat, 7 langit, apa aja yang 7 itu? Enggak sepakat kan? Infak 700 kali lipat. Kenapa kok cuma 700 aja? Istighfar, Rasul bersabda, orang yang mati dalam kekafiran, walaupun aku mohon ampun kepada 70 kali tetap tidak akan diampuni. Bagaimana kalau 71 diampuni enggak? Kan 70 tidak diampuni, 71 bisa. Itu bukan begitu maknanya. Sebanyak bagaimanapun enggak gitu maknanya. Jadi pertama angka 70 itu jangan diartikan secara harfiah. Tapi saking banyaknya pakai angka 71, 72, 73. Dari Yahudi ke Nasrani kepada umat Nabi Muhammad semakin banyak firqah itu. Semuanya masuk neraka, mengingatkan kepada kita jangan ikut-ikutan. Tetapi kita harus betul-betul berjuang untuk menjadi orang yang diikuti. Dimanapun kita berada. Entah Anda berada di dalam firqah A, firqah B, firqah C, yang penting ikut ajaran Allah, ajaran Rasul, menjadilah Anda sebagai orang yang diikuti, insya Allah akan masuk surga. Firqah manapun terserah. Sebab kalimat hadis menyebutkan semuanya masuk neraka kecuali yang ikut aku dan sahabatku. Bukan kecuali firqah ini, enggak. Nih perlu diluruskan pemahaman. Jadi Rasul tidak menyebutkan nama firqah, tapi menyebutkan sifat orang yang selamat. Kalau disebutkan sekarang di Bandung, ada Persis, Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Kebanyakan ya? Hanya dan lain aja cukup.
Nanti ada orang Persis ketemu di surga dengan orang NU. Ketemu juga dengan orang Muhammadiyah. Ketemu juga dengan orang Persib. Ketemu juga dengan orang Golkar. Dengan orang PDIP. Sebab hubungan pribadi dengan Allah dan Rasul bukan hubungan dengan golongan. Urusan ketaatan, golongan tidak punya jaminan apa-apa. Makanya hadis itu mengingatkan betapa pentingnya kita untuk waspada dimanapun Anda berada. Yang paling penting Anda ikut ma'ana alaihi wa ashabi. Ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting buat kita. Karena itu kita tidak memvonis kelompok, tapi kita ajak orang yang memang tidak mengerti Quran, tidak mengerti hadis, yuk kita ngaji di sini. Gitu aja. Tuh supaya sama-sama kita mendalami dan memahami. Insya Allah mudah-mudahan mencerahkan juga, mudah-mudahan. Iya, mangga silahkan yang lainnya. Ya, ada lagi dari Bapak. Nah, ini saya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Ada teman saya katanya II, dia ngajak saya bingung, ayat-ayat yang dia utarakan memang masuk akal. Katanya jika mengerjakan perintah Allah sebagian, artinya kita zolim. Tapi dengan sistem pemerintahan Indonesia yang sekarang tidak memungkinkan untuk menjalani semua perintah Allah. Dan jalan keluarnya yaitu membangun negara Islam Indonesia. Bagaimana, mereka bilang itu jihad. Saya pun ingin berjihad. Bagaimana menurut Ustaz? Bangun negara Islam pada dirimu, pasti berdiri di negara. Cukup segitu aja deh. Jangan nuduh orang lain dulu, lihat diri sendiri. Sebab Al-Quran wa man lam yahkum, man itu bisa 1 orang, bisa 1000, bisa 1.000.000. Jadi jangan, ini kadang-kadang ada orang yang semangat, saya belum lama lah bertemu beberapa waktu yang lalu, wah semangat jihad. Tapi menerapkan ajaran Islam pada istrinya saja belum pakai tutup aurat istrinya. Bagaimana bicara negara Islam? Keluarga Islam saja belum diperjuangkan. Bahkan saya kemarin bimbingan manasik untuk berangkat tanggal 25 nanti. Kan ini manasiknya manasik untuk para dai, kan ada umroh dai ya. Ini untuk para dai semuanya. Saya membahas tentang talbiyah dan ihram. Ihram itu menjauhi yang halal, yang bermanfaat karena ingin mendapatkan yang lebih bermakna, yaitu ampunan, rahmat dan ridha Allah. Pakai minyak wangi kita jauhi padahal bermanfaat kan. Nah, kalau minyak wangi yang berguna untuk ukhuwah sudah berani dan sudah mampu kita jauhi, apalagi saya bilang yang baunya menyengat, rokok saya bilang itu. Nah, kalau umpamanya waktu umroh kita ternyata mampu menjauh minyak wangi, tentunya yang bermakna mampu kita jauhi, apalagi yang tidak bermakna. Saya sampaikan kepada peserta pradai, nanti saya bilang setelahnya datang ulama yang akan mengisi pengajian pada kita, kita biasa berpelukan dengan mereka, orang yang merokok ketahuan. Jangankan sampai berpelukan, baru aja berpegangan tangan terasa bau bajunya itu. Nah, terapkan hukum Islam pada diri sendiri. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang dapat menjadikan tangan dan lisannya atau ucapan dan perbuatannya untuk keselamatan orang lain. Kalau orang bertemu saja sudah tersiksa dengan bau menyengatnya, bagaimana menyelamatkan negara? Jadi ini berbicara tentang negara Islam. Kalau dia masih merokok, tegakkan negara Islam pada dirimu. Barulah akan tegak di keluarga, tegak di masjid, tetangga dan di masyarakat. Bertahap, jangan menghayal tanpa amal. Tapi ada tahapan-tahapannya. Dan Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kan dimulai dari diri sendiri. Di malam hari tidak pernah ketinggalan qiyamul lail. Terbukti untuk keluarga sebagai teladan dalam segala segi.
keluarganya pun teladan buat tetangga. Itu adalah prosesnya begitu. Kita salutlah gitu semangat mereka. Kita tegakkan negara Islam di negeri kita. Silahkan dari diri sendiri dulu. Yakin akan berilah di negara. Kalau semua orang berpikir seperti itu. Tapi kalau orang berkata, pokoknya saya mah nunggu komandan lah. Kalau sudah ada komandan, saya siap. Semua orang berbicara begitu, tidur aja sudah. Semuanya nunggu, kapan mau bergerak? Mari kita semuanya menjadi komandan. Buat diri kita, buat adik kita. Bagi yang belum punya anak, buat adiknya aja ya. Bagi yang belum punya adik, tunggu. Ya begitu, jazakumullah khairan. Ada lagi Ustaz, ini mungkin tidak berkaitan dengan buku, tapi berkaitan dengan pemilihan yang akan tahun ini dilaksanakan. Pertanyaannya, benarkah sistem demokrasi itu sistem togut? Yang kedua, terus bagaimana sikap kita menghadapi sistem tersebut? Saya butuh banget jawabannya. Iya. Sistem togut sejak zaman dulu ada. Bukan cuma pemilu. Zaman Rasul sistem togut ada. Zaman para sahabat sistem togut ada. Justru karena ada sistem togut, Al-Quran diturunkan. Dan kita dituntut untuk berjuang membuktikan Al-Quran dalam amal kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma menuduh itu sistem togut lalu tanpa berbuat. Jadi tadi juga saya siaran di radio, kepada yang sudah punya pilihan, jangan cuma sampai 9 April. Tetapi yang dipilih pantau, bina, didik supaya betul-betul berjuang untuk kepentingan masa depan umat. Bagi yang memang sudah ngambil keputusan, aku tidak mau milih, apa program Anda? Harus punya program juga. Iya, yang milih harus punya program, yang tidak milih juga harus punya program. Jangan tinggal diam. Semuanya harus punya program. Bukan berarti yang tidak milih aman. Enggak. Ada pertanyaan dari Allah nanti. Semuanya akan ditanya kita ini. Jadi kalau begitu harus bagaimana? Silahkan mohon kepada Allah petunjuk yang disebut dengan istikharah. Istikharah sajalah. Karena sebab Islam itu bukan menjauhi realita, tapi Islam membimbing kita menghadapi realita. Sistem entah namanya demokrasi atau namanya yang lain, selama memang buatan manusia, tetap buatan manusia lah. Yu'khadhu wa yutrak, bisa diambil, bisa ditolak. Bahkan tadi saya ngobrol dengan seorang pakar hukum, dia master. Kata dia, undang-undang sebagaimana menganjurkan untuk ikut menjadi peserta pemilih, juga melindungi orang secara pribadi yang tidak mau milih. Kata dia nih, bukan kata Syekhul Islam, saya bukan ahlinya, tapi kata pakar hukum. Jadi kalau begitu maka yang saya harapkan, yang sudah menentukan pilihan, yang masih bingung, atau yang sudah tidak bingung lagi karena tidak mau milih, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, tidak hanya sebatas gini, enggak sederhana ini. Ini kita masalah umat ya, bukan masalah pribadi. Kalau masalah pribadi enteng, ini masalah umat. Jadi silakanlah istikharah. Masih ada waktu berapa lama lagi nih? Sekarang tanggal berapa? 16. Jadi ya 3 minggu lagi silakanlah istikharah. Dan saya berharap semuanya untuk sering membaca Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang menetapkan siapa yang akan jadi untuk mendapatkan amanat memegang kekuasaan. Bukan keinginan orang, bukan usaha orang, tapi Engkau yang menentukan. Kita mohon kepada Allah, yang ditentukan Allah adalah yang membawa kita untuk banyak amal. Itu saudara yang paling penting buat kita. Jazakumullah khairan. Ya itu aja Ustaz. Mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang sampaikan lagi Pak Ustaz untuk menutupnya. Apa ya? Ya, jadi harapan terakhir
dan merupakan awal harapan. Sebab baru akan berakhir kalau ajal sudah tiba. Tentunya kita masih tetap mengawali. Diharapkan semua yang hadir di sini berupaya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Cinta kepada Ahlul Bait jangan dibatasi kepada orang-orang tertentu. Ahlul Bait adalah semua keluarga yang bersama Rasul adalah Ahlul Bait. Dan semua cucu Rasul Ahlul Bait. Dan kalau umpamanya Ali disebut sebagai Ahlul Bait, cucunya Ali juga adalah merupakan orang-orang yang patut kita hormati semuanya. Dan putra putri Ali serta cucunya Ali cukup banyak. Kalau yang sering diangkat cuma Hasan, Husain dan Muhsin, ada Ummu Kulsum, ada Zainab, bahkan putra-putra Ali dari bukan Fatimah itu jumlahnya 32 orang. Ya. Dan itu adalah keluarga orang soleh. Nah, ini yang patut disampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu, baik dia mengaku Sunni ataupun mengaku Syiah. Kemudian kalau muncul pertanyaan sewaktu saya membahas di Masjid At-Taqwa, menegaskan, jadi Ustaz, Syiah itu Muslim apa kafir? Aduh, cukup serem ini pertanyaan. Saya bilang banyak orang Sunni yang belum tahu apa arti Sunni. Demikian juga banyak orang Syiah yang belum tahu apa arti Syiah. Selama mereka masih bisa bertemu dalam Al-Quran, bisa bertemu dalam masjid, dan mereka belum tahu yang sebenarnya mau dibawa kemana mereka, tentunya masih saudara kita. Itu adalah orangnya. Adapun pemikirannya, kalau berbicara pemikiran nanti panjang lagi, banyak sekte kan gitu, banyak kelompok. Ya udah, kita nggak usah terlalu sibuk memikirkan berapa sekte, berapa pemikiran. Bisa bertemu dengan mereka dalam Al-Quran, yuk kita sama-sama mengkaji Al-Quran. Jangan bawa-bawa sejarah selama sejarah tersebut berlawanan dengan isi Al-Quran. Tapi kalau sejarah itu justru mendukung makna Al-Quran, mendukung praktek yang dilaksanakan pada zaman Rasul dan sahabat, kita ambil sejarah tersebut. Dan kemudian tentunya yang paling utama adalah kita komunikasikan kepada Allah. Semua saudara-saudara kita yang sudah jadi korban sejarah, baik di golongan Sunni ataupun di golongan Syiah, kita doakan mereka semuanya agar dapat menikmati hidup bersama Al-Quran, sehingga mereka menjadi sahabat Al-Quran. Rasul bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Itu saja barangkali ya sebagai kalimat bukan terakhir, tapi kalimat sebelum terakhir. Ya, jazakumullah khairan walhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih pada Ustaz Saiful Islam. Mungkin kita dapat kuncinya yaitu kembali kepada Al-Quran, dan lebih kritis lagi terhadap sejarah. Kita kembalikan lagi dan bandingkan dengan apa yang ada di dalam Quran. Sebelum mengakhiri, ada beberapa informasi, yaitu program private baca Al-Quran yang datang ke rumah dapat menghubungi Ihsan Kamil di nomor 0819 1014 0637. Kemudian donasi pendidikan bisa disampaikan ke Stasiun Informasi. Kemudian member MPI bisa menghubungi Stasiun Informasi juga. Bagi yang sudah menjadi member bisa mengikuti kajian hatam di wilayah Gerlong dengan PJ-nya Ibu Nina 0856 2421 9752. Layanan jemput zakat percikan iman nomornya 022 7688. 76888 795. Ini BB-nya 2A 10 BB 77. Setelah dibuka juga program tabungan dan deposito Al-Quran. Deposito perubahan. Sedia juga VCD pengurusan jenazah
DPD MPI serta tahun 2011 dan 2012. Demikian saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Wa